Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua hari ini anak-anak? Pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai ikatan kimia, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis ikatan kovalen. Jenis-jenis ikatan kovalen diantaranya ada ikatan kovalen polar, ikatan kovalen nonpolar, dan ikatan kovalen koordinasi atau datif. Kita mulai dari ikatan kovalen polar. 1. Ikatan kovalen polar. Suatu ikatan kovalen disebut polar. Polar itu berkutub jika pasangan elektron ikatan tertarik lebih kuat ke arah atom yang keelektronegatifannya lebih besar. Jadi, semakin besar selisih keelektronegatifan, ikatan akan semakin polar. Pada molekul yang atom pusatnya memiliki pasangan elektron bebas atau berbentuk tidak simetris, bisa dikatakan bersifat polar. Contohnya senyawa Hf, senyawa HCl, Hbr, dan Hi. Contoh yang lain yaitu NH3, H2O, H2S, dan pH3. Contohnya, kita ambil salah satu senyawa adalah Hf. H adalah golongan 1A melepaskan 1 elektron ditandai dengan tanda +1. Elektron valensinya adalah 1, di mana titik elektronnya sama dengan 1. Sedangkan untuk F itu masuk di golongan 7A. Dia adalah menangkap 1 elektron ditandai dengan -1. Elektron valensinya 7. Sedangkan titik elektronnya adalah 7, golongan 7A ya. Titik elektronnya 7. Sekarang kita masuk struktur Lewis. Di sini untuk membuat struktur Lewis perlu kita ketahui H tadi mempunyai 1 titik elektron, Cl adalah 7 titik elektron. Untuk mencapai oktet maka dia memerlukan untuk Cl memerlukan 1 berasal dari siapa? Dari H. Ya di sini sehingga nanti terjadi sepasang elektron di situ yang berikatan. Untuk H tadi dikatakan melepaskan 1 elektron berarti +1, sedangkan Cl menangkap 1 elektron berarti -1. Nah, ini dikatakan terjadi perbedaan selisih keelektronegatifan yang besar, sehingga dikatakan sebagai ikatan kovalen polar. Contoh selanjutnya kita ambil untuk NH3. NH3 terdiri dari atom N dan 3 atom H, di mana N golongan 5A menangkap 3 elektron disimbolkan dengan -3, mempunyai elektron valensi 5. Sedangkan untuk H itu sendiri merupakan golongan 1A. Dia melepaskan 1 elektron disimbolkan dengan +1. di mana elektron valensinya sama dengan 1. Kita lihat untuk struktur Lewisnya di sini. N menunjukkan golongan 5A berarti elektron valensinya 5, titik elektronnya adalah 5. Di mana untuk N memerlukan 3 elektron. Dia mengambil elektron dari H, 3 atom H, sehingga akhirnya berpasangan masing-masing di sini, dan ternyata terdapat pasangan elektron bebas, sehingga dikatakan tidak simetris. Karena ada pasangan elektron bebas ini, bahwa dia menunjukkan adanya ikatan kovalen polar. 2. Ikatan kovalen nonpolar. Dikatakan ikatan kovalen yang tidak berkutub. Terjadi jika pasangan elektron ikatan tertarik sama kuat ke seluruh atom. Hal ini terjadi jika kedua atom memiliki keelektronegatifan sama atau hampir sama.
Ikatan kovalen nonpolar terjadi juga bila molekul yang atom pusatnya tidak memiliki pasangan elektron bebas atau berbentuk simetris. Contohnya H2, Cl2, O2, O3, P4, dan S8. Contoh yang lain bisa berupa senyawa, yaitu CH4, CO2, BF3, dan CCl4. Contohnya Cl2. Cl2 terdiri dari dua atom Cl, yaitu Cl dan Cl. Cl adalah golongan 7A, menangkap satu elektron, disimbolkan dengan -1. Dia mempunyai elektron valensi 1. Titik elektronnya adalah 1. Untuk atom yang satunya juga sama. Sekarang untuk struktur Lewisnya, karena masing-masing menangkap satu elektron, maka untuk membuat pasangan dia dikasih oleh atom yang satunya. Yang satunya juga sama, dikasih oleh atom Cl yang satunya. Sehingga untuk Cl masing-masing menunjukkan negatif semuanya. Menangkap satu elektron berarti negatif semuanya. Jadi keelektronegatifannya sama. Ciri khasnya unsurnya sejenis di sini. Ini menunjukkan ikatan kovalen nonpolar. Contoh selanjutnya yaitu CH4. CH4 terdiri dari atom C, 1 atom C, dan 4 atom H. Atom C merupakan golongan 4A, menangkap 4 elektron, di mana disimbolkan dengan -4. Elektron valensinya sama dengan 4, berarti titik elektronnya adalah 4. Sedangkan untuk atom H, masing-masing atom H itu sendiri golongan 1A. Melepaskan satu elektron, dia disimbolkan dengan +1. Mempunyai elektron valensi 1, titik elektronnya 1. Kalau kita buat struktur Lewis di sini, maka atom C itu sendiri merupakan atom pusat, maka ditempatkan di tengah. Atom C mempunyai 4 titik elektron. Untuk menuju ke oktet, dia kurang 4 elektron lagi. Dan 4 elektron lagi yaitu berasal dari atom H. Dan atom H itu sendiri hanya mempunyai 1 elektron. Sehingga dia untuk menuju ke duplet, dia hanya kekurangan 1 ya. Untuk melengkapinya, dia mengambil dari atom C. Ternyata setelah kita buat dengan aturan oktet dan duplet, ternyata tidak terdapat pasangan elektron bebas atau bentuk molekulnya simetris, walaupun terdapat perbedaan keelektronegatifan. Maka di sini ikatannya dikatakan sebagai ikatan kovalen nonpolar. 3. Ikatan kovalen koordinasi atau bisa dikatakan sebagai ikatan kovalen datif. Ikatan kovalen koordinasi terjadi jika pasangan elektron ikatan hanya disumbangkan salah satu atom. Contohnya H2O+, SO2, SO3, HNO3, H2SO4, H3PO4, dan NH3BF3. Selanjutnya contoh yaitu NH3BF3. Di sini terdapat masing-masing atom N, 3 atom H, 1 atom B, dan 3 atom F. Di mana golongannya untuk N golongan 5A, elektron valensinya 5, berarti titik elektronnya ada 5. Untuk H golongan 1A, elektron valensinya 1,
titik elektronnya 1. Selanjutnya B, masuk di golongan 3A, elektron valensinya 3, titik elektronnya 3. F, masuk di golongan 7A, elektron valensinya 7, titik elektronnya adalah 7. Untuk mengetahui adanya ikatan kovalen datif atau koordinasi, kita lihat apakah di sini ada pasangan elektron ikatan yang hanya menyumbangkan salah satu atom. Coba kita lihat struktur Lewis yang ada di situ, bahwa N itu mempunyai titik elektron jumlahnya 5. Berarti untuk menuju ke oktet dia memerlukan 3 elektron lagi. Dari siapa dia mendapatkan elektron itu? Dari atom H, masing-masing atom H, karena ada 3 atom H masing-masing. Kemudian setiap atom H akhirnya mempunyai pasangan, ya, sepasang, dan masih ada 2 yang belum berpasangan dengan atom yang lain sehingga memasangkan sendiri di sini. Kemudian BF3 di sini, B itu menunjukkan bahwa dia mempunyai titik elektronnya 3. Untuk titik elektronnya 3, sedangkan F-nya adalah 7. Kita lihat di sini untuk yang keelektronegatifannya besar di sini berarti adalah F. Dia membutuhkan 3 elektron lagi untuk mendapatkan atau menuju ke oktet, ya, di sini. Sehingga mendapatkan dari siapa? Dari B. Sehingga semuanya akhirnya berpasangan. Ternyata si atom B untuk memenuhi oktet masih kurang 2, ya. Tadi berpasangan semuanya, jumlahnya kalau kita hitung 6. Untuk mendapatkan oktet maka dia menerima dari atom N. Kalau menerima dari atom N, dia akan menjadi 8 atau oktet, ya, jumlah elektronnya 8. Ya, dari sini nanti kita akan tahu ternyata pasangan elektron ikatannya hanya disumbangkan oleh salah satu atom. N nyumbang sama B, tetapi B-nya tidak nyumbang sama N, ya, jadi hanya salah satu. Nah, inilah yang dikatakan sebagai ikatan kovalen koordinasi atau datif itu, ya, yang ditunjuk tanda panah itu dilingkari.